Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Sebelumnya, Mbak suka dengan bunga apa? Jenis bunga apa? Mawar, Bu. Berarti selama nanti proses layanan konseling individu kali ini, Ibu akan memanggil Mbak dengan sebutan Mbak Mawar ya? Iya, Bu. Oke, baik. Sebelum memulai layanan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Mbak. Sebelumnya, apakah Mbak Mawar sudah mengetahui apa itu layanan konseling individu? Belum, Bu. Baik, jika belum, Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Jadi, layanan konseling individu itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah dari Mbak Mawar. Jadi, dalam layanan konseling individu terdapat asas-asas. Yang pertama, itu asas kerahasiaan. Jadi, nanti dalam proses ini, Ibu akan berjanji merahasiakan masalah yang tengah dihadapi oleh Mbak Mawar. Dan asas yang kedua itu ada keterbukaan. Jadi karena tadi Ibu juga sudah berjanji untuk merahasiakan masalahnya Mbak Mawar, Ibu harap Mbak Mawar terbuka tentang permasalahan yang tengah dihadapi. Apakah Mbak Mawar setuju dan sepakat? Sepakat, Bu. Baik. Sebelumnya, Mbak Mawar saat ini sedang sibuk apa atau sedang mengerjakan pekerjaan apa gitu? Ya, Bu. Saat ini saya sedang sibuk dengan latihan drama, Bu. Baik, sebelumnya untuk kita masuk ke layanan, apakah Mbak Mawar sudah siap? Sudah, Bu. Baik, jika sudah siap, layanan konseling pada siang hari ini akan kita laksanakan selama 40 menit ke depan. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Jika Mbak Mawar sudah siap, Mbak Mawar saat ini sedang menghadapi masalah apa atau ada yang bisa diceritakan dengan Ibu? Akhir-akhir ini saya sering dapat teguran dari guru karena nilai saya menurun, Bu. Kenapa Mbak Mawar sering dapat teguran dari guru? Karena saya terlambat mengerjakan tugas atau nilai saya lebih rendah daripada yang sebelumnya, begitu, Bu. Itu. Terus kenapa? Kenapa Mbak Mawar bisa terlambat mengerjakan tugas? Kadang itu saya juga capek, kadang saya malas, Bu, untuk mengerjakan tugas, Bu. Karena tugasnya banyak, Bu. Itu. Biasanya Mbak Mawar kalau yang itu tidak mengerjakan tugas itu, tugas yang untuk di rumah atau tugas untuk yang di sekolah juga? Saya kalau di sekolah itu juga mengerjakan, Bu. Tapi kalau misalnya di rumah saya tidak mengerjakan, kadang enggak, Bu. Itu mata pelajaran apapun itu saya sebenarnya suka, tapi saya aja yang malas mengerjakan, Bu. Kenapa Mbak kok malas mengerjakan? Kenapa? Karena saya capek, Bu. Di sekolahan sudah belajar, terus di rumah juga masih belajar banyak sekali, Bu. Seperti itu. Tetapi untuk yang tidak dikerjakan itu hanya pekerjaan yang dikerjakan di rumah ya? Iya, Bu. Baik. Coba sekarang Mbak Mawar ceritakan kegiatan Mbak Mawar kalau di rumah dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Saya tidak tinggal di rumah, Bu. Saya tinggal di pesantren, Bu. Jadi saya sekolah sambil di pesantren juga, Bu. Baik. Coba ceritakan dari bangun tidur. Biasanya Mbak Mawar bangun tidur jam berapa? Terus kegiatannya apa saja? Seperti itu coba ceritakan.
Jadi hari Senin itu sebenarnya hari yang mencapekkan buat saya, Bu. Jadi saya kalau hari Senin itu capek sekali. Kalau bangun tidur aja jam setengah tiga. Jam setengah tiga saya bangun terus sholat tahajud. Setelah saya sholat tahajud, saya biasanya rebahan untuk menunggu azan subuh. Biasanya kalau sudah azan subuh, saya sholat subuh. Habis sholat subuh saya mengaji. Mengaji itu sampai jam 6. Setelah mengaji sampai jam 6, itu saya langsung siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Berangkat ke sekolah itu pulangnya jam 1 siang. Setelah pulang jam 1 siang, biasanya saya pulang ke pesantren. Biasanya setelah pulang sekolah saya rebahan menunggu jam 2. Nah, setelah jam 2 nanti ada ngaji dari ustazah sampai azan asar. Setelah azan asar, saya biasanya rebahan untuk menunggu azan maghrib. Setelah azan maghrib nanti ada latihan sholawat. Nah, setelah latihan sholawat itu sampai sebelum azan isya. Setelah itu, habis isya-nya nanti ada latihan rebana, biasanya sampai jam 9, biasanya sampai jam 10, gitu Bu. Lanjut setelah jam 10. Biasanya jam 10 itu saya langsung tidur Bu, karena dari pagi sampai malam itu saya sudah capek sekali karena banyak sekali kegiatannya Bu. Seperti itu. Dan itu untuk jadwal hari Senin. Apakah hari selanjutnya, hari Selasa sampai Minggu, itu juga jadwalnya seperti itu, Mbak? Selasa dan Minggu juga ada jadwal Bu, tapi tidak padat seperti hari Senin. Tapi hari Jumat itu libur. Jadi hari Jumat itu kan libur. Jadi hanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang ada kegiatannya. Iya, berarti untuk kegiatan hari Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu itu kegiatan Mbak Mawar dari bangun tidur sampai menjelang tidur itu kegiatannya sama seperti itu terus. Kegiatan saya itu kan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu itu kan walaupun berbeda-beda tapi kan tetap jamnya selesai itu sama, jam 10, kadang sampai jam 11. Teman-teman di sana kan juga ada yang sekolah, tapi juga mengerjakan tugasnya mereka masing-masing. Sementara waktunya udah malam sekali, jadi saya tidak ada yang membantu belajar. Sementara saya kalau belajar harus didampingi oleh orang, karena saya tidak bisa memasang ribbet dengan lurus, gitu Bu. Seperti itu. Tetapi Mbak, apakah di pondok pesantren itu tidak memberikan waktu untuk siswanya atau santrinya untuk belajar mengerjakan tugas di sekolah? Sebenarnya dari ustazah dan yang ngurus pesantren di situ juga sudah berpesan. Di pesantren ini kalian boleh mengaji, boleh belajar di sini, tapi jangan lupa juga dengan tugas-tugas sekolah kalian. Sekolah itu juga penting, ngaji itu juga penting, tapi sekolah itu juga penting. Sebenarnya sudah diperingati berkali-kali untuk mengerjakan tugas, Bu. Ya, baik. Berarti sebenarnya kegiatan Mbak Mawar yang dari pagi sampai malam tadi sebenarnya ada yang tidak wajib mengikuti ya Mbak di pesantren itu. Sebenarnya kalau misalnya izin, misalnya itu bisa Bu. Misalnya saya izin, saya tidak mengikuti kegiatan ini karena saya ada tugas. Sebenarnya bisa, tapi dari sayanya sendiri yang memang malas mengerjakan tugas. Seperti itu Bu. Oke, baik. Berarti sebenarnya itu tidak ada permasalahan ya Mbak. Di pesantren itu sebenarnya juga sudah memberikan waktu untuk Mbak Mawar mengerjakan tugas-tugas di sekolah, ya.
Iya, Bu. Tetapi karena Mbak Mawar merasa malas, itu jadi Mbak Mawar tidak mengerjakan tugas-tugas. Nah, sekarang akibat dari Mbak Mawar tidak mengerjakan tugas dan sering menunda-nunda tugas, itu akibatnya apa? Ya itu tadi, Bu. Akibat saya tidak mengerjakan tugas dan menunda-nunda pekerjaan di rumah itu, saya juga sering sekali dapat teguran, Bu. Nilai-nilai saya itu tidak seperti dulu. Jadi pernah juga dapat teguran kalau nilai saya itu menurun, Bu. Lalu, apakah Mbak Mawar akan seperti ini terus, akan tidak mengerjakan tugas, dan akan selalu menunda-nunda tugas? Tidak, Bu. Saya sudah capek, Bu, dapat teguran setiap hari. Yang nilai saya juga menurun, itu saya juga dapat teguran setiap hari. Saya jadi capek, Bu, seperti itu terus, Bu. Iya. Lalu jika Mbak Mawar capek, apakah Mbak Mawar akan berubah? Iya, Bu. Oke, baik. Jika seperti itu, sebentar, Ibu mau tanya. Mbak Mawar sukanya makanan apa? Coklat, Bu. Oke. Jika ini Ibu mau membuat kontrak itu perjanjian atau kesepakatan. Ya, jika Mbak Mawar sebentar lagi kan kita akan ujian akhir semester. Ya. Nah, jika Mbak Mawar itu bisa nilainya meningkat, Ibu akan memberikan coklat sama Mbak Mawar. Apakah Mbak Mawar mau? Mau, Bu. Oke. Tetapi ada tapinya ini. Jika Mbak Mawar masih mendapat teguran dari Bu Dia dan nilainya masih menurun, apakah Mbak Mawar mau berjanji untuk tidak makan coklat selama 1 bulan? Mau, Bu. Oke, kalau mau, Ibu akan membuat kontrak. Sebentar, Ibu akan tayangkan. Baik, apakah permasalahan Mbak Mawar saat ini sudah bisa terselesaikan? Insya Allah sudah, Bu. Iya, jika sudah, karena masalahnya Mbak Mawar juga sudah terselesaikan, layanan konseling pada siang hari ini akan kita akhiri ya. Ya, Bu. Sebelum diakhiri layanan, bagaimana kesan atau pesan Mbak Mawar setelah mengikuti layanan konseling pada siang hari ini? Saya senang, Bu, dan masalah saya juga bisa dapat terselesaikan dengan baik. Dan saya ingin mengikuti layanan konseling individu lagi, Bu. Baik, Ibu akan sedikit menyimpulkan ya hasil layanan konseling kita pada siang hari ini. Yes. Jadi kesimpulan konseling pada siang hari ini itu permasalahannya Mbak Mawar tadi itu dikarenakan yang pertama Mbak Mawar mendapat teguran dari Bu Guru karena Mbak Mawar sering tidak mengerjakan tugas sehingga nilainya Mbak Mawar menurun. Kita sudah membuat kontrak atau perjanjian di mana Mbak Mawar akan berubah. Untuk selanjutnya, Ibu akan tetap pantau bagaimana perkembangan nilai-nilainya Mbak Mawar dan perilakunya Mbak Mawar untuk mengerjakan tugas atau tidaknya, Ibu akan tetap pantau. Ya, Bu. Dan jika nanti diperlukan lagi untuk melakukan layanan konseling, nanti kita akan mensepakati waktu dan jamnya di lain kesempatan.
Iya, Bu. Oke, baik. Ibu minta maaf jika selama melakukan layanan konseling pada siang hari ini banyak salah kata kepada Mbak Mawar. Iya, Bu. Ibu ucapkan terima kasih karena Mbak Mawar sudah mau bercerita tentang permasalahan yang tengah dihadapi oleh Mbak Mawar. Iya, Bu, sama-sama. Dan layanan konseling pada siang hari ini akan Ibu akhiri. Akan tetapi, sebelum mengakhiri layanan pada siang hari ini, kita akan tutup dengan doa terlebih dahulu. Iya, Bu. Untuk mengakhiri layanan pada siang hari ini, kita ucapkan alhamdulillah terlebih dahulu ya, Mbak. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Bu Intan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.